Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengambilan Sumpah Dokter ke-115 periode ketiga tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Sabtu 3 Oktober 2020. Para dokter baru memasuki ruang prosesi. Rapat terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan acara tunggal upacara pengambilan Sumpah Dokter ke-115 periode ketiga tahun 2020 Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1442 Hijriah segera dimulai. Ketua Senat, Dekan, Wakil Dekan 1, dan Wakil Dekan 2, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang memasuki ruang prosesi. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, melalui serangkaian acara Sumpah
Dokter, dengan menghadap ridha Allah, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi kepada Bapak Ali Mustafa dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembukaan Rapat Terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan acara tunggal upacara pengambilan Sumpah Dokter ke-115 periode ketiga tahun 2020 oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Unisula. Kepada yang kami hormati, Dr. Haji Sofwan Dahlan, Spesialis Forensik Konsultan, dipersilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan acara tunggal upacara pengambilan Sumpah Dokter ke-115 periode 3 tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020. Saya nyatakan dibuka. Laporan akademis dan pembacaan riwayat hidup dokter baru. Kepada Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Dr. Haji Hadi Sarosa MKes, dipersilahkan. Kepada para sumpahwan dimohon untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor dan para Wakil Rektor Unisula Semarang. Yang kami hormati Dekan, para Wakil Dekan di lingkungan Unisula Semarang. Yang kami hormati Ketua Senat, para anggota Senat Fakultas Kedokteran Unisula Semarang, serta seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan rapat terbuka Senat dalam rangka pengambilan Sumpah ke-115 periode 3 tahun 2020 sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter atau UKM PPD periode Agustus tahun 2020 dan rapat Senat pengesahan yudisium program pendidikan profesi dokter pada tanggal 30 September 2020 memutuskan bahwa jumlah calon dokter yang berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian studinya dan siap diambil sumpahnya pada Sumpah Dokter ke-115 periode 3 tahun 2020 sebanyak 148 dokter. Dengan demikian, Fakultas Kedokteran Unisula telah berhasil meluluskan dokter sebanyak 5.349 dokter. Hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan riwayat hidup singkat 148 dokter yang sebentar lagi akan kita saksikan pengambilan sumpahnya. 1. Dr. Putri Pramitasari, Putri Bapak Sugeng Sutikno Magetan. Ya. 2. Dr. Fahrunisa, Putri Bapak Fadloli, Jepara. Ya. 3. Dr. Ahida Mulyaning Tias, Putri Bapak H. Sutrisno, SAG Bangka. Ya. 4. Dr. Cherry Andayani, Putri Bapak Sungadi, Grobogan. Ya. 5. Dr. Duriah Dayana S., Putri Bapak Saprudin SE Makassar. 6. Dr. Firda Nur Laila Maulidiah, Putri Bapak Rudi Hartono Eskep NS Bangkalan. Siap. 7. Dr. Liana Indri Santika,
Putri Bapak Sutristyo Pati. 8. Dr. Linda Yuli Novitayanti, Putri Bapak Hadi Priyanto Pati. Siap. Siap. 9. Dr. Maria Ulfa Alfalak, Putri Bapak Pahruri Tegal. Siap. Berkaitan. 10. Dr. Puspita Fania Pratna Paramita Ramadhani, Putri Bapak Dr. DRH Bambang Ngaji Utomo MSc Bogor. Siap. Siap. 11. Dr. Putih Reneta Tandi Ari Warnawan, Putri Bapak Warnawan almarhum Lampung Tengah. 12. Dr. Kunita Lutfiana, Putri Bapak Hadi Ismutomo Esa Jepara. Siap. 13. Dr. Reinda Swastika, Putri Bapak Dr. Broto Sulistyo SP Erat Semarang. 14. Dr. Sabrina Evan Setianti, Putri Bapak H. Bambang Setiawan SPD Tegal. 15. Dr. Aisyah, Putri Bapak Insinyur Edi Susilo MT Semarang. Siap. 16. Dr. Almira Pratiwi Nugrahini, Putri Bapak Sido Hartono SE almarhum Semarang. 17. Dr. Aminah Al-Idrus, Putri Bapak Dr. Ahmad Al-Idrus SPKJ Semarang. Siap. 18. Dr. Andini Rizky Budiati, Putri Bapak Dr. H. Budi Sutrisno MKes Tegal. 19. Dr. Anggun Sukma Prastyowati, Putri Bapak Gianto almarhum Demak. Siap. 20. Dr. Anissa Kartika Sari, Putri Bapak Siswadi SH MKN Kudus. 21. Dr. Avicennia Nadira Munandar, Putri Bapak Munandar SEMP Banjarbaru. Siap. 22. Dr. Ayu Farika Putri, Putri Bapak Insinyur MH Rohadi Romar Semarang. 23. Dr. Cahyaningsih, Putri Bapak Sarkum almarhum Bengkalis. Siap. 24. Dr. Kusna Diana, Putri Bapak Dr. Abdullah Baakil Semarang. Siap. Siap. 25. Dr. Dian Fatia Rahmi, Putri Bapak Insinyur H. Asmawi Ali MT Bangka. 26. Dr. Dena Adelia Damani, Putri Bapak Mada Deva Damani STMM Pontianak. Ya. 27. Dr. Desti Cahyanti, Putri Bapak Sumali Kota Waringin Barat. Siap. 28. Dr. Dian Septiani Pratiwi, Putri Bapak Kompol Johnson Madui Esa Indramayu. 29. Dr. Dia Apriani, Siap. lahir di Timika 13 April 1997, Sumpahwati terbaik periode ini dengan IPK 3,91, putri dari Bapak H. Darminto Demak.
30. Dr. Diana Litasari, Siap. Putri Bapak H. Muntohar S.H. Demak. Siap. 31. Dr. Erika Putri Muftiarini, Siap. Putri Bapak Solikin Jepara. 32. Dr. Farah Faisatus Sifak, Putri Bapak H. Muhammad Sifak MPD Jepara. 33. Febriani Ayu Wulandari, Siap. Putri Bapak H. Kasdari MSI Tebo Jambi. 34. Dr. Galuh Jelita Permatasari, Putri Bapak Dr. Edi Purwanto MA Grobogan. 35. Dr. Gia Rizkia Nahara, Siap. Putri Bapak Dr. Andes Heriano Rembang. 36. Dr. Hamidatul Musyarawah, Putri Bapak H. Agus Salim Lumajang. Siap. 37. Dr. Hana Fadli, Putri Bapak H. Ahmad Fadli FT Lombok Tengah. Siap. 38. Dr. Hanindita Sukma Puspita, Putri Bapak Bambang Adio Semarang. Siap. 39. Dr. Hafiani Karismatika Sari, Putri Bapak Didik Rohmadi SE Semarang. 40. Dr. Hentika Caisarinanda, Putri Bapak Dr. HHS Hambiyoko MM Wonogiri. Siap. 41. Dr. Hesti Paramita Tunjung Sahirtianti, Siap. Putri Bapak Heru Muntajiono Semarang. 42. Dr. Hidan Rizky Amalia, Siap. Putri Bapak Wartono Wiharjo Eskep NS Cirebon. 43. Dr. Ihdina Hanifah Hasanal Ibrahim, Putri Bapak Dr. Andes Wijanarko Bali. 44. Dr. Intan Aulia Sari, Putri Bapak Suhaimi SE Kepulauan Riau. Siap. 45. Dr. Kartini Rita Sari, Putri Bapak Sugito Ketapang. Siap. 46. Dr. Kurnia Putri Utami, Putri Bapak Sudarmoyo Esos MH Grobogan. 47. Dr. Lupita Sari, Putri Bapak Haris Ruminto Samarinda. 48. Dr. Lydia Hapsari, Putri Bapak Sujono Semarang. Siap. Siap. 49. Dr. Marit Satun Nisa, Putri Bapak Milkan Jepara. Siap. Siap. 50. Dr. Miss Lisa Ersa Mayang Putri, Putri Bapak Abdul Rosid SPD Pati. Siap. 52. Dr. Monika Fatma Aulia Nita, Putri Bapak Muhammad Nasiban SKM MMKes MM Jepara. Siap. 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 52. Siap. Siap. 52. Dr. Muhidatul Umah,
Putri Bapak Murtodo Brebes. 53. Dr. Mutiara Permata Hati Subekti. Putri Bapak Dr. Kukuh Subekti SPPD Pekalongan. 54. Dr. Nadia Dwi Pangestika. Putri Bapak Muhammad Makruri SE Tegal. 55. Dr. Nadia Resa Nanda Badada. Putri Bapak Rusdi Semarang. Siap. 56. Dr. Nadia Sanas. Siap. Putri Bapak Dr. Hasim SPS Semarang. Siap. 57. Dr. Nailul Ilsa. Putri Bapak H. Wasari almarhum Pemalang. 58. Dr. Nina Oktariana Yustiarini. Putri Bapak Muhammad Yusi MPD Lombok Timur. 59. Dr. Nur Sulistian Ningsih. Putri Bapak Mastur Semarang. Siap. Siap. 60. Dr. Nuria Fitria. Putri Bapak Dr. Andes H. Muhammad Ansori MM Kudus. 61. Dr. Nuria Gilda. Putri Bapak Dr. Andes Muhammad Ansori MM Kudus. 62. Dr. Nurinda Simelia Mustika Subaidi. Siap. Putri Bapak Heru Mustika Satya Dharma ST Sumbawa. Siap. 63. Siap. Siap. Dr. Nurmali Anissa Siap. Siap. Dwinandia. Putri Bapak Dr. H. Rudiansyah Harahap SPOT Semarang. Siap. 64. Dr. Nurul Amalia. Putri Bapak Umar Said Jepara. Siap. 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 65. Dr. Pratidina Kusuma Dewi. Putri Bapak Sumedi Pekalongan. Siap. Siap. 66. Dr. Primaswari Anissa Febriana. Putri Bapak Dr. Pujianto Basuki Cilacap. Siap. 67. Dr. Puspita Cahyaning Wulansari. Putri Bapak Heru Sondora SPD Semarang. Siap. 68. Dr. Puspita Widya Ardianti. Putri Bapak Dr. Andes Dadang Darusman MM Tegal. 69. Dr. Rahma Nisrina. Putri Bapak H. Suhartono Kudus. Siap. 70. Dr. Rahma Nuril Fahmi. Putri Bapak Subagio SPD MMKes Ponorogo. Siap. 71. Dr. Ratih Gumalasari. Putri Bapak Parmin Ngawi. Siap. 72. Dr. Riantika Nur Utami. Putri Bapak Sunardi ST Pati. Siap. 73. Dr. Rifda Alif Mawadah. Putri Bapak Insinyur Marwoto Abu Amar Bangka. 74. Dr. Rinda Iran Driana. Putri Bapak Muhtamsir Semarang. Siap. 75. Dr. Rindi Yaniarti. Putri Bapak Supriyanto APTNH MH almarhum Grobogan. 76. Dr. Rizka Hidya Tifani.
Siap. Putri Bapak Suroto Esos Siap. Grobogan. 77. Dr. Sakinah Baharun. Putri Bapak Muhammad Baharun Semarang. Siap. 78. Dr. Salma Safita. Putri Bapak H. Ali Rifai, SHMH Demak. 79. Dr. Septiani Ratna Hapsari. Siap. Putri Bapak Dr. H. Sujarwo Jepara. Siap. 80. Dr. Sinta Anggun Briliani. Siap. Putri Bapak H. Dalio Pati. Siap. 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 81. Dr. Sinta Retensi Kurniasari. Putri Bapak Karnawi SK Pati. Siap. 82. Dr. Sofiana Rahmawati. Putri Bapak Letkol Suyanto Magelang. Siap. Siap. 83. Dr. Cindy Helda Putri. Putri Bapak H. Hadi Sukaryo Esa Banyumas. 84. Dr. Siti Farihah. Putri Bapak Nasirin Demak. Siap. 85. Dr. Siti Halimatul Ulya Mutiara Dewi. Putri Bapak Sutarno Pati. Siap. 86. Dr. Sofi Alfiani. Putri Bapak H. Ahmad Suparman BA Demak. 87. Dr. Sri Yuli Retnoningsih. Putri Bapak Jasmani Sastro Diharjo Pati. Siap. 88. Dr. Sulistiani Afiatun Rahman. Putri Bapak Rahman Esos Majalengka. Siap. 89. Dr. Tamalia Widyas Kartanti. Putri Bapak Dr. Andes Sukarsono Sambas. Siap. 90. Dr. Tiffany Fiandra Devi. Putri Bapak Dr. Andes Sutoko MSI Lahat. Siap. 91. Dr. Triwidya Agisya. Putri Bapak Sutrisno Temanggung. Siap. Siap. 92. Dr. Umi Riana. Putri Bapak Sukri Pati. 93. Dr. Ferdidita Mustika Happy. Putri Bapak Mardianto MR Semarang. Siap. Siap. 94. Dr. Witri Kurniawati. Putri Bapak Widodo Jepara. Siap. Siap. 95. Dr. Yeyen Sulistyo Iriana Karyani. Putri Bapak Yuyun Karyono Jayapura. 96. Dr. Yuana Astaringga. Putri Bapak Susilo Semarang. Siap. 97. Dr. Zumala Anissa Fitri. Putri Bapak H. Zainal Abidin Jepara. Siap. Siap. 98. Dr. Mutriono Nugroho Putra Bapak H. Mujibin Semarang. Siap. 99. Dr. Dwiono Putra Bapak H. Sunarto Bandar Lampung. Siap. 100.
Dr. Masludi Sopriyadi, putri Bapak H. Suryadi Indramayu. Siap. 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 101. Dr. Prastyo Bakti Hutomo, putra Bapak Tatak Rohyadi ST Banjarnegara. 102. Dr. Hasan Adi Sang Ara Rusdianto, putra Bapak Slamet SE Semarang. Siap. 103. Dr. Febri Bimayana, putra Bapak Sunardi Samarinda. Siap. Siap. 104. Dr. Ardian Ramadhani, putra Bapak Syahroni Semarang. Siap. Siap. 105. Dr. Arijalu Saramputra, putra Bapak Sarifudin Esa Palembang. Siap. 106. Dr. Danang Kayun Malana Soka APD, Siap. putra Bapak NB Santoso Prayoga Semarang. Siap. 107. Dr. Devri Yoga Artanto, putra Dr. Wartanto Ungaran. 108. Dr. Hajriah Koni Putra, putra Bapak Rohani Dharmasraya Sumbar. 109. Dr. Marga Adi Winata, putra Bapak Winarto SPD MSI Pati. 110. Dr. Muhammad Haryanto, putra Bapak H. Masudi Kudus. 111. Dr. Muhammad Din Fahresa, putra Bapak Zainal Abidin Ahmad Esa Ponorogo. Siap. 112. Dr. Oktavian Bahrul Luci, putra Bapak Abdullah Taufik AMK Demak. 113. Dr. Prima Ari Bangga, putra Bapak Sidik Heri Yuwono Purwokerto. Siap. 114. Dr. Tunjung Damara Putra Adjaksa, Siap. putra Bapak Kolonel CKM Dr. Adi Sugih Arto SPAN Semarang. Siap. Siap. 115. Dr. Wahyudi Bambang Sukoco, putra Bapak Karsono Pati. 116. Dr. Aan Haris Pranowo, putra Bapak Kompol Suwandi Toli-Toli Sulteng. 117. Dr. Aditya Resa Priyanugraha, putra Bapak HM Kusnin Kudus. 118. Dr. Adli Ilham Akbar Hafiz, putra Bapak Dr. H. Jawadi Hafiz Esa MH Semarang. 119. Dr. Ahmad Wafi Sahal, putra Bapak Ahmad Syafi'i Jepara. 120. Dr. Ahmad Yasir, putra Bapak Dr. Andesa Muhammad Tahir MPD Sumbawa. 121. Dr. Alif Himamana, putra Bapak Kanafi Demak. 122. Dr. Alfian Dwisakti Kurnianto, putra Bapak Dr. Nurgianto Demak. 123. Dr. Ananda Hutagalung, putra Bapak Dr. Amas Hutagalung Jambi.
Siap. 124, Dr. Andri Fajar Astrori, putra Bapak Agus Suprapto, SPD MM Gerobokan. 125, Dr. Andri Tri Atmojo, putra Bapak Bambang Setio Kumoro, SPD Tegal. 126, Dr. Billy Serata Sunu, putra Bapak Insinyur Siswo Edi MT Samarinda. 127, Dr. Bima Gofarali, putra Bapak Muhammad Januri Kendal. 128, Dr. Dikta Sanwar Arifin Rafiq, putra Bapak Insinyur H. Gunarto Purbalingga. 129, Dr. Dimas Rahma Kumala, putra Bapak Insinyur Suranto MSI Semarang. 130, Dr. Faris Akbar Asyari, putra Bapak Siswanto Eskep Tuban. 131, Dr. Fikri Hanif Gifari, putra Bapak Joko Pramono SE Semarang. 132, Dr. Fitrian Hanif Zulkarnain, putra Bapak Lasdi Pati. 133, Dr. Habibi Anggara, putra Bapak Gagah Sarifuddin Harahap Paten. 134, Dr. Irfan Juananda, putra Bapak Erwesti Yudo Sarjanto SPC Semarang. 135, Dr. Koko Agung Triwibowo, putra Bapak H. Suyamto SPD Bandar Lampung. 136, Dr. Lutfi Reza Aditya, putra Bapak Sugiono SKM Pati. 137, Dr. M. Auludi Rifki Kamal, putra Bapak Suyatno Brebes. 138, Dr. Mauris Nizam Ahmad, putra Bapak H. Hari Cahyono Semarang. 139, Dr. Muhammad Fidian Umam, putra Bapak Margono Demak. 140, Dr. Muhammad Rizal Ardiana, putra Bapak Dr. Andes HM Sahid MPD Jepara. 141, Dr. Mufti Maulana Anwar, putra Bapak Nuril Anwar Pemalang. 142, Dr. Nanda Aji Widyanata, putra Bapak Dasuki almarhum Gerobokan. 143, Dr. Prabdipta Hadian Aldi Osta, putra Bapak Dr. Insinyur Rudi Cahyono MM Semarang. 144, Dr. Rifki Mahdi Sogi, putra Bapak Dr. Andes H. Jalaluddin MSI almarhum Brebes. 145, Dr. Rizal Hanyani Putra, putra Bapak H. Handoko Esa Pati. 146, Dr. Tommy Rizky Sandria, putra Bapak Heri Sono SIP Tegal. 147, Dr. Vicky Dwiranda, putra Bapak Ahmad Saiku SKM Palangkaraya. 148,
Dr. Wahyu Oktiarto, putra Bapak Sumadi Sorong. Siap. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kami dengan tulus berdoa, semoga para dokter yang diambil sumpahnya pada hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga bisa menjalankan profesinya dengan baik, berakhlakul karimah, menjadi generasi khairul ummah, penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadikan profesinya sebagai sarana amal ibadah dan bermanfaat bagi sesama. Demikian laporan singkat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah dokter oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan penandatanganan berita acara sumpah dokter secara simbolik. Para dokter baru dimohon berdiri. Para rohaniawan dimohon menempatkan diri. Dan para dokter baru yang hadir secara daring dimohon untuk mengambil posisi berdiri tegap. Pembacaan sumpah diawali dengan sumpah dokter muslim. Kepada yang kami hormati, Dr. Haji Sofwan Dahlan, spesialis forensik konsultan, dipersilahkan. Saudara-saudara, sebelumnya saya tanyakan pada saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia. Bagi yang beragama Islam, hendaknya menirukan saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Inna sholati Inna sholati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah yang Maha Agung, saya bersumpah untuk senantiasa menjunjung tinggi asma Allah dalam menjalani profesi saya, melindungi hak asasi manusia pada setiap tahapan kehidupan dan dalam semua keadaan, melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan manusia dari kematian, penyakit, rasa sakit, dan kecemasan. Menjaga martabat manusia, menjaga privasi mereka, dan menyimpan rahasia mereka dengan berbagai cara, bersedia menjadi alat untuk mewujudkan kasih sayang Allah, dengan memberikan perawatan kedokteran bagi mereka yang dekat maupun yang jauh, yang saleh maupun yang berdosa, serta bagi teman maupun lawan. Berjuang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kebaikan dan tidak untuk membahayakan manusia.
dan tidak untuk membahayakan umat manusia, menghormati guru saya, menghormati guru saya, membimbing sejawat saya yang lebih muda, membimbing sejawat saya yang lebih muda, dan menjadi saudara bagi seluruh anggota profesi kedokteran dalam kesalehan dan amal kebaikan, memelihara keilmuan saya, memelihara keimanan saya, ketika sendiri maupun ketika di depan umum, menghindari segala perbuatan yang menodai saya di mata Allah, Rasulnya, serta orang-orang yang seakidah dengan saya. Dan semoga Allah menjadi saksi atas sumpah saya ini. Dilanjutkan pembacaan Sumpah Dokter Indonesia dan penandatanganan berita acara secara simbolik. Sekali lagi saya sampaikan kepada sumpahwan dan sumpahwati untuk mengambil posisi siap berdiri tegak dengan tangan kanan di atas dada kiri. Demi Allah saya bersumpah, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartean, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Terima kasih. Kepada Bapak Dr. Haji Sob. Kepada para rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat, dan kepada para dokter baru dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan ijazah kepada perwakilan dokter baru oleh Dekan. Kepada yang kami hormati, Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dipersilahkan. Para perwakilan dokter baru dimohon menempatkan diri. Satu, Dr. Ananta Hutagalung, putra dari Bapak Dr. Haji Amas Hutagalung. Dua, Dr. Pradipta Hadya Aldi Osta, putra dari Bapak Dr. Insinyur Rudi Cahyono MM. Tiga, Dr. Hajria Koni Putra, putra dari Bapak Rohani. Empat, Dr. Cusna Diana, putri dari Bapak Dr. Abdullah Bah Agil. Lima, Dr. Ayu Farika Putri, putri dari Bapak Insinyur MH Rohani Romar. Enam, Dr. Renda Swastika, putri dari Bapak Dr. Broto Sulistyo, spesialis radiologi. Kepada Dekan dan Wakil Dekan 1 dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, kepada yang kami hormati, Dr. Haji Setio Trisnadi SH SPKF dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, Guru Besar, dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Unisula. Yang saya hormati
para perwakilan dokter baru yang hadir di kampus, dan dokter baru beserta keluarga yang berada di rumah masing-masing. Yang saya hormati, saudara-saudara Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Unisula yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahilladzi razaqana minat thayyibati wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan bagi kita, karena kita berharap akan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang berbahagia, atas limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menghadiri acara Sumpah Dokter ke-115 periode 3, tanggal 3 Oktober 2020, Fakultas Kedokteran Unisula, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun Sumpah Dokter hari ini dilaksanakan secara daring, karena dalam kondisi pandemik COVID-19, tentunya tidak mengurangi hakikat dari Sumpah Dokter yang baru saja saudara-saudara ikrarkan. Kepada dokter baru, kami atas nama pimpinan, seluruh Sivitas Akademika, dan karyawan Fakultas Kedokteran Unisula mengucapkan selamat dan sukses atas pengambilan Sumpah Dokter yang baru saja saudara ikrarkan. Menjadi dokter lulusan Fakultas Kedokteran Unisula merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang sudah dinanti bertahun-tahun lamanya. Sekarang saudara telah sah menambah huruf di depan nama saudara, huruf DR. Dengan demikian, saudara menambah jumlah alumni program pendidikan dokter sebanyak 5.249 dokter. Kepada orang tua, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada FK Unisula untuk mendidik putra-putrinya hingga menjadi dokter. Hal ini dapat dibuktikan walaupun sudah berdiri 91 fakultas kedokteran di Indonesia, namun animo untuk belajar di FK Unisula masih tetap tinggi. Penerimaan mahasiswa untuk tahun akademik 2020-2021 yang mendaftar sebanyak 2.478 dan yang kami terima hanya 201 mahasiswa baru. Hadirin yang berbahagia, menurut Undang-Undang Nomor 20 2013, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, pendidikan kedokteran sebagai bagian dari pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan dokter yang profesional dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara berkeadilan, juga bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Pada era sekarang ini, pendidikan kedokteran memiliki tantangan baru untuk menerapkan 3 literasi baru, yaitu data, teknologi, dan kemanusiaan, untuk menghasilkan dokter Indonesia yang mampu beradaptasi dan mampu memenuhi kebutuhan nasional dan global. Potret pendidikan kedokteran di Indonesia setelah 7 tahun implementasi Undang-Undang Nomor 20 hingga tahun 2020, Indonesia memiliki 91 fakultas kedokteran dengan disparitas kualitas di seluruh wilayah Indonesia, terdiri dari
51 fakultas kedokteran swasta dan 40 fakultas kedokteran negeri dengan akreditasi A sebanyak 29 FK, akreditasi B sebanyak 44 FK, dan C 18 FK. Alhamdulillah, FK Unisula yang sudah terakreditasi A memiliki peluang untuk membuka program pendidikan dokter spesialis. Tentunya harus dilakukan persiapan dan analisis yang cermat dan cerdas, serta membangun suasana akademik di internal maupun eksternal dengan baik dan berkesinambungan. Setiap lulusan pendidikan dokteran harus lulus UKM PPD untuk mendapatkan sertifikat profesi dokter dan sertifikat kompetensi dokter, serta melakukan sumpah dokter. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap lulusan telah memenuhi standar kompetensi dokter yang tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktek profesi, tetapi juga mampu menjaga nilai luhur profesi dokter. Langkah selanjutnya, setelah sumpah dokter, saudara-saudara semua akan menjalani internship selama 1 tahun, yang insya Allah di awal November akan dimulai. Bekerja di tengah pandemi tentunya harus disiapkan semua aspek, spiritual, mental, fisik yang prima, kesehatan yang prima, sehingga saudara dapat melaksanakan internship dengan lancar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri sambutan saya, atas nama pimpinan, seluruh dosen dan tenaga kependidikan FK Unisula, sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses atas disumpahnya saudara-saudara sebagai dokter pada hari ini. Selamat membaktikan ilmu yang saudara peroleh di FK Unisula untuk kepentingan masyarakat. Niatkan bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan ini pula kami memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama saudara-saudara menjalani pendidikan di FK Unisula ada kekurangan dan kekhilafan dari kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang akan diwakili oleh Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung. Kepada yang terhormat, Dr. Haji Umar Ma'ruf SH, SPN MHum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur pada Allah, pada pagi hari ini telah dilakukan pengucapan sumpah oleh 148 dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat dan salam pastilah tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua Senat Fakultas Kedokteran Unisula, Bapak Dr. Sofan, beserta anggota Senat yang lain, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Unisula, Bapak Dr. Setyo Trisnadi, SH, para Wakil Dekan dan Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Unisula yang berbahagia, para dokter baru Unisula yang telah mengambil sumpah beserta para orang tua yang tentunya sangat berbahagia, tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, perkenankan atas nama pribadi dan atas nama Unisula pada kesempatan yang istimewa ini saya mengucapkan congratulations to all of you. Tahniah, selamat atas keberhasilan saudara-saudari yang telah
mengambil sumpah sebagai dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Unisula ke-115 periode 3 tahun 2020. Saudaraku sekalian, semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Prestasi yang saudara capai hari ini merupakan amanah. Oleh karena itu, jadikan semua yang berhasil saudara capai untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan cara itulah keberkahan akan singgah dalam hidup saudara sekalian. Saudara sekalian, saya memahami sumpah itu yang positif itu minimal ada 3. Pertama adalah sumpah jabatan. Manakala seseorang diangkat, disumpah dalam jabatan tertentu, maka dia harus mengangkat sumpah, baik sebagai pejabat negara, pegawai negeri, atau pejabat apapun. Yang kedua adalah sumpah profesi. Semua profesi sebelum menjalankan profesi, maka juga mengangkat sumpah. Advokat, notaris, dokter, semuanya, semua profesi harus mengangkat sumpah. Yang ketiga adalah sumpah terkait pembuktian. Ketika diambil sumpah sebagai saksi atau ahli di persidangan. Ini semua adalah sumpah yang bersifat positif dalam kerangka memastikan apa yang disampaikan, apa yang akan dilakukan itu betul-betul dalam kerangka untuk menjalankan tugas sesuai dengan jabatan dia, profesi dia, atau keterangan yang akan diberikan di depan pengadilan. Ada juga tuh sumpah negatif itu, sumpah serapah. Kalau sumpah serapah itu sumpah negatif. Kalau kita lihat pewayangan itu adalah kelompok Kurawa, Durno, Duryudono, itu sumpah serapah itu. Atau kalau dalam sejarah Majapahit itu ada pemberontakan Rara itu, Rakuti, Rabanyak, Rawedeng, dan macam-macam. Tentunya tidak dalam posisi yang sedemikian ini. Untuk kalian semua telah disumpah profesi, maka tentunya ketika menjalankan profesi harus pada posisi mengingat sumpah itu, sekaligus juga untuk menjaga kode etik, karena semua profesi itu dijaga dan harus memedomani kode etik. Tadi di dalam lafal sumpah itu semuanya adalah terkait dengan kode etik yang nanti pasti lebih lanjut dijabarkan dalam kode etik dokter. Saudara sekalian, keberhasilan yang telah Anda peroleh yang merupakan anugerah yang luar biasa, tentunya dalam hal ini tidak semua orang mendapatkan anugerah sebagaimana yang saudara terima pada hari ini. Di luar sana terdapat begitu banyak orang-orang yang nasibnya kurang beruntung. Jangankan untuk membiayai pendidikan atau menjaga kesehatannya, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah sangat kerepotan. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Allah SWT menjadikan manusia dengan nasib yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, bukan tanpa skenario. Dianugerahkan satu orang dengan kelimpahan rezeki, sedang yang lainnya kekurangan, supaya mereka bisa saling tolong-menolong dan karenanya tumbuh cinta di antaranya. Maka sesungguhnya di setiap kekayaan yang kita miliki ada hak saudara-saudara kita yang patut kita penuhi. Begitu pula saudara dilimpahkan kecerdasan, kemampuan finansial, juga waktu hingga Anda berhasil menjadi seorang dokter. Sesungguhnya di dalamnya mengandung amanah dan rasa tanggung jawab yang tidak kecil agar kita lebih peduli dengan sesama kita dengan apa yang kita telah miliki. Saudara sekalian, dalam konteks ini
perkenankan saya berpesan kepada saudara-saudara, dalam kondisi apapun, ingatlah bahwa apa yang telah Anda capai saat ini sekali lagi adalah amanah. Sesuatu yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah Anda membeda-bedakan pasien Anda. Jangan sekali-kali melihat pangkat dan jabatan mereka. Dan jangan pernah sekalipun menolak orang yang ingin berobat kepada saudara. Lakukan semua itu dengan rasa tanggung jawab dan niat yang tulus. Hanya dengan itulah apa yang Anda lakukan bernilai ibadah. Dalam posisi inilah, dalam kondisi pandemi ini, posisi saudara sebagai dokter adalah posisi yang teramat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran tugas mulia membantu sesama untuk mempertahankan kesehatan, untuk melanjutkan kehidupan. Pada saat kemarin kita dalam rapat Senat Unisula, kita telah memberikan penghargaan kepada 5 dokter Unisula yang karena perjuangannya luar biasa untuk mengabdi kepada umat kesehatan dan masa pandemi, mereka gugur. Oleh sebab itu, Unisula kemarin memberikan penghormatan dan penghargaan kepada 5 dokter alumni Unisula itu. Tidak bermaksud untuk saudara pada posisi yang sedemikian ini, tetapi tentunya kami tetap berharap saudara dalam kondisi pandemi ini untuk berprofesi sebagai dokter secara baik. Saudara sekalian, pada kesempatan ini Unisula berwasiat dan memberi bekal kepada kalian para dokter baru. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tasawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Maka akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan pendidikan di Unisula, khususnya para dosen, pimpinan Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh dan membalasnya dengan kerahmatan, keridhaan, keberkahan, dan ampunannya. Dan kepada para dokter baru dan keluarga, sekali lagi diucapkan selamat. Semoga bisa mengabdikan ilmunya dengan baik dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir dari perwakilan orang tua Sumpahuan kepada Bapak Dr. Haji Amas Hutagalung selaku orang tua dari Dr. Ananta Hutagalung dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung, yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah, yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Semarang, yang terhormat Ketua Senat
Fakultas Kedokteran Unisula. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Unisula. Yang terhormat seluruh pimpinan di lingkungan Unisula dan yang kami hormati Bapak Ibu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unisula, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang seindah ini, izinkanlah saya mewakili segenap orang tua serta wali dari para dokter yang baru saja disumpah untuk menyampaikan sambutan. Pertama, dengan tulus hati yang kami mengaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan dokter yang lebih mengutamakan terbentuknya khairul ummah, sehingga pada hari ini putra-putri kami dapat sumpah menjadi dokter. Hari ini adalah hari di mana kami patut bersyukur atas segala karunia Allah yang berikan. Hari ini di mana segala upaya dan perjuangan yang telah dilakukan putra-putri kami selama menjalani pendidikan dokter telah bermuara pada prosesi pengambilan sumpah dokter. Hari ini menjadi begitu istimewa karena setelah hari ini melekat gelar dokter yang disandingkan pada nama putra-putri kami. Dengannya melekat pula rasa tanggung jawab besar yang akan dipikul olehnya sebagai insan kesehatan. Kedua, kami mewakili putra-putri kami untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Fakultas Kedokteran Unisula bila mana selama menjalani proses pendidikan dokter ini putra-putri kami terselip khilaf baik sengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ketiga, kami para orang tua dan wali berharap agar silaturahim antara institusi dan kami, terutama putra-putri kami, tidak berhenti sampai di sini. Kami ingin putra-putri kami dapat terus dibimbing melalui wadah alumni atau melalui berbagai kesempatan lainnya. Dan yang terakhir, kami senantiasa berdoa agar para pimpinan, dosen, staf karyawan beserta keluarganya selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keimanan, kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, kekuatan, kesejahteraan, serta perlindungan. Semoga institusi ini tetap lestari dan terus berkembang sesuai kemajuan zaman. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, institusi ini dapat melaksanakan pendidikan dokter spesialis, sehingga putra-putri kami dapat melanjutkan pendidikan spesialisnya di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kenang-kenangan dari dokter baru kepada Fakultas Kedokteran dan dari Fakultas Kedokteran kepada dokter baru. Kepada wakil dokter baru dipersilakan menempatkan diri. Kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dipersilakan.
Kepada Bapak Dekan dipersilakan kembali ke tempat. Kepada perwakilan sumpawan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin sekalian, berikutnya marilah kita simak dan kita saksikan persembahan karya dari dokter baru Fakultas Kedokteran Unisula. Gimana dong ujian KPPD kita? Lihat deh. Belum sadar ya. Sadar ya, sadar. Sadar. Astagfirullah. Aduh banget lo iki lho kok, tenang. Lah me piye? Apa tuh Mas, mau nesu-nesu? Seorang dokter yang menangani pasien COVID-19 di IGD RSUD Dr. Sujati Sumadiarjo Purwoda di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah meninggal dunia akibat COVID-19. Pemirsa, tenaga medis kembali berduka. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Dr. Sutiono Blora, Jawa Tengah meninggal dunia akibat COVID-19. Suasana haru pun menyelimuti pemberangkatan jenazah dokter yang telah mengabdi selama 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan dan Sivitas Akademika serta dokter baru Fakultas Kedokteran Unisula, Sumpah Dokter periode 115 tahun 2020 mempersembahkan doa dan lagu kepada sejawat tenaga kesehatan yang sedang berjuang menyelamatkan umat dari COVID-19. Juga kepada sejawat yang telah gugur sebagai syuhada, sebagai pahlawan kemanusiaan. Semoga amal jariah sejawat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang baik. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, Beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. jadi lelah
demi raga yang lain. Dari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Hadirin yang berbahagia, para dokter baru telah resmi diambil sumpahnya, sehingga secara resmi pula telah tergabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unisula. Selanjutnya, marilah kita simak bersama penerimaan secara resmi dari para dokter baru dalam Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unisula oleh Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unisula. Kepada yang kami hormati, Dr. M. Saugi Abduh, SPPD KKV Finasim, dipersilahkan. Siang pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sumpah dokter walaupun pada kondisi pandemi, dan yang paling baik yaitu dengan cara online seperti ini. Semoga dengan sumpah dengan online seperti ini tentunya tidak mengurangi kebahagiaan Anda untuk disumpah pada hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini Anda sudah disumpah dan jerih payah Anda dalam melakukan belajar di FK Unisula sudah terlewati. Dan dulu Anda sebagai murid saya sekarang sudah menjadi teman sejawat saya, dan dulu sebagai mahasiswa sekarang sudah menjadi alumni. Itu yang perlu Anda ketahui, ya. Dan yang perlu kita syukuri ternyata pada saat sumpah pada pagi hari ini status institusi kita dalam kondisi A. Itu tentunya akan membawa poin tersendiri bagi Anda yang lulus atau sumpah pada siang hari ini, karena akan menjadi poin tambahan manakala Anda nanti akan melanjutkan pendidikan spesialisasi maupun konsultan. Ya. Institusi FK Unisula itu adalah sekolah cita-cita Anda sejak kecil. Dulu waktu Anda masih SD mungkin bercita-cita menjadi dokter. Ini sudah tercapai. Namun nanti pada saat mengambil pendidikan spesialisasi maupun konsultasi, itu adalah pendidikan di luar cita-cita. Namun cita-cita kita kan sudah tercapai, yaitu sebagai seorang dokter. Harapan saya dengan Anda sudah lulus di institusi Fakultas Kedokteran Unisula ini, Anda sekarang sudah menjadi alumni, tentunya bisa menjaga nama baik FK Unisula dan bisa berpartisipasi dalam menjaga akreditasi A ini. Apresiasi Anda nanti walaupun sudah alumni, itu sangat dibutuhkan untuk menjaga supaya fakultas institusi A kita itu tetap menjadi A. Dengan cara bagaimana? Yaitu seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh pada pembekalan, yaitu berpartisipasi Anda di masyarakat itu akan memberikan nilai tersendiri untuk poin dalam akreditasi FK Unisula. Di samping itu, Anda tetap diminta berpartisipasi manakala Fakultas Kedokteran melakukan kegiatan. Kegiatan itu diantaranya misalkan ada suatu simposium maupun yang lain, Anda diharapkan untuk berpartisipasi untuk ikut sehingga akan memberikan kontribusi terhadap FK Unisula walaupun Anda sudah lulus. Ya, sebagai alumni saya juga berpesan ya, Anda sekarang sudah menjadi alumni, tentunya yang perlu Anda lakukan yaitu pertama kali adalah hormatilah guru-guru Anda. Guru-guru walaupun guru Anda itu mungkin ada kesalahan di dalam mendidik Anda, ada hal yang tidak mengenakan kepada Anda, namanya saja guru juga manusia. Tentunya juga ada masalah, tapi dengan memberikan menghormati akan memberikan keberkahan dalam ilmu yang sudah didapatkan. Ilmu akan menjadi berkah manakala kita bisa menghormati guru kita. Kenapa? Karena keberkahan itu adalah ilmu yang kita dapatkan itu akan mendekatkan yang pertama akan bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan itu juga tentunya juga akan, kalau itu ilmu itu berkah, akan memberikan manfaat baik itu untuk warga maupun untuk masyarakat.
penting sehingga kita bisa menjaga ilmu kita menjadi berkah. Kemudian sebagai Anda sudah menjadi yang terakhir, Anda sudah menjadi seorang dokter, tentunya Anda tidak berhenti belajar hanya sebagai seorang dokter umum saja. Harapan saya yaitu Anda bisa melanjutkan. Saya sebagai seorang dokter yang berhasil, sebagai seorang dosen, manakala seorang dosen yang berhasil itu manakala bisa mendidik murid-muridnya lebih pintar daripada dosen-dosennya. Sehingga Anda bisa melanjutkan pendidikan spesialisasi atau bahkan sampai konsultasi, bahkan sampai sebagai seorang dokter maupun profesor. Itu harapan saya, Anda harus lebih pintar daripada saya sebagai guru Anda. Kemudian, namun sebagai yang kita tentunya, mungkin status manakala Anda sebagai mahasiswa di FK Unisula berbeda status manakala Anda menjadi program spesialisasi. Karena manakala mahasiswa Anda masih single, harapannya sudah spesialisasi sudah keluarga. Dengan jangan sampai Anda melakukan pendidikan spesialisasi sampai mengorbankan keluarga, itu yang tidak baik. Justru kodrat manusia adalah sebagai yang utama adalah menjadi sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan untuk profesi dokter adalah penunjang daripada ibu rumah tangga itu. Maka Anda manakala nanti melakukan program spesialisasi, tentunya yang pertama adalah harus minta izin kepada suami. Itu sangat penting karena dengan keridhaan suami itu akan Anda bisa lebih sukses. Kemudian Anda harus bisa menjaga waktu, bisa menyimbangkan waktu antara untuk keluarga dan untuk mendidik profesi sehingga tidak mengorbankan keluarga dan Anda tetap bisa melanjutkan profesi Anda sebagai seorang dokter. Itu harapan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dilanjutkan dengan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Yasin Ashari, MSI. Kepada yang kami hormati Dr. Andes Ahmad Ashari, SH MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Dekan, Bapak Ketua Senat Kerugian 1 dan 2 yang saya hormati, adik-adik saya yang saat tadi telah disumpah sebagai dokter. Suatu saat Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kapan hari kiamat oleh seorang yang datang berpakaian serba putih bersih, tidak nampak bekas-bekas pasir, gitu ya, yang kemudian diketahui sebagai malaikat Jibril. Bertanya tentang Islam, dijawab oleh Kanjeng Nabi. Bertanya tentang iman, itu ya, bertanya tentang ihsan. Kemudian ketika ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat, Nabi kita Muhammad SAW menjawab, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Artinya orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dibandingkan si penanya. Aku, kata Nabi, tidak lebih ngerti tentang hari kiamat, kapan hari kiamat, dibanding atau sebagaimana yang penanya kamu sendiri. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, wa madza amaratuha, katanya. Kalau tidak tahu kapan hari kiamat, kemudian ditanya pula Nabi oleh malaikat Jibril, kapan, apa itu tanda-tanda hari kiamat? Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu di suatu saat ada seorang budak wanita. Budak wanita itu dimiliki oleh pemiliknya, kemudian melahirkan
Melahirkan, yang dilahirkan bukan budak tapi orang yang merdeka. Anak yang merdeka ini kemudian para ulama menafsirkan menjual ibunya, si budak perempuan itu, dari seorang kepada orang lain sampai kemudian kembali kepada anaknya lagi. Itu penafsiran yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan enggak begitu maksudnya. Antalidal ammatu rabbataha, nanti pada akhir zaman itu banyak kita lihat banyak peristiwa anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dimulai dari ucapan mungkin sepele itu ya. Sampai kemudian kadang-kadang anak itu di saat dia telah sukses, dia malu mengakui ibunya di hadapan teman-temannya. Bahkan ketika ibunya masuk tidak lewat pintu depan tapi lewat samping. Ya. Bahkan kemudian kadang-kadang menghardik ibunya. Kadang-kadang membentak ibunya, naudzubillah min dzalik. Karena itulah kepada adik-adik saya yang telah disumpah sebagai seorang dokter ini, muliakanlah ibu dan ayah Anda. Muliakanlah ibu dan ayah Anda. Hormatilah ibu dan ayah Anda. Karena pada masa sekarang ini, pada zaman sekarang ini kita banyak melihat begitu anaknya sukses itu tidak menghargai ibunya. Ibunya dari desa yang tidak pernah sekolah mungkin itu dikatakan ibu saya bodoh, ayah saya bodoh. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah dalam sebuah taksi Bluebird kalau nggak salah itu, si driver cerita dengan saya, Pak, saya pernah melihat seorang ibu diturunkan dari sebuah mobil, kemudian ibunya minta-minta di jalan. Saya temui ibu itu, saya beri uang, saya tanya siapa panjenengan, saya itu ibu dari anak yang menurunkan saya dari mobil itu. Kenapa kalau saya tidak minta-minta, tidak menjadi peminta-minta, saya tidak mendapatkan uang, saya enggak diberi makan oleh anak saya. Na'udzubillah min dzalik. Suatu saat mahasiswa saya di Fakultas Agama jurusan Syariah sekian tahun yang lalu mengatakan kepada saya, Ustaz, ibu saya sakit ingatan. Kemudian saya bertanya, kenapa? Kalau ibumu sakit ingatan, kamu malu mengakui dia sebagai ibumu. Letakkan, dia bilang. Letakkan kepalamu di tapak kaki ibumu. Muliakan ibumu, hargai ibumu. Angkat nama ibumu dan ayahmu. Karena kamu lahir di dunia ini lewat mereka berdua. Karena itulah kepada adik-adik yang telah disumpah sebagai dokter tadi, banyak yang telah disampaikan oleh para bapak, menjaga amanah dan sebagainya, semakin menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah, semakin rendah hati, hargai semua orang yang Anda temui, dari tukang beca, pengumpul sampah, siapapun juga. Khaliqin nasa bihulukin hasan, kata Nabi. Maka pergaulilah manusia, siapapun dia, dengan akhlak yang baik. Karena profesi Anda berkaitan dengan manusia, Anda berhadapan dengan banyak manusia, Anda akan menemui dengan segala banyak ragam manusia. Maka khaliqin nasa bi khuluqin hasanin,
maka hendaklah Anda berkomunikasi dengan manusia siapapun dengan akhlak yang baik. Marilah kita berdoa dimulai dengan mohon berdiri dari kursinya masing-masing. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu sebagaimana petunjuk yang telah Engkau berikan kepada para nabi dan para utusan-Mu, khususnya junjungan kita, junjungan kami, pemimpin kami dunia akhirat, Nabi kami yang kami cintai, Nabi kami yang kami berani bersiap mati membela kebesaran Nabi kami, membela kemuliaan nama-Mu ya Allah dan kemuliaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afina fi man afid, ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan kesehatan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya dan para rasul. Berikanlah kami kesehatan fisik kami, kesehatan jiwa kami. Berikanlah kami kesehatan hati kami, kesehatan akal dan pikiran kami. Berikanlah kami kesehatan dari lupa kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kesehatan dari perilaku yang tidak Kau cintai, perilaku ya Allah. Iman, ya Allah, pimpinlah kami para nabi dan utusan-Mu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyuka Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Sayang, yang Maha Bijak, yang Maha Pengampun, yang Maha menerima taubat kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kebaikan sebagaimana kebaikan yang telah dimohonkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya wahai pemelihara kami dunia akhirat, kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan sebagaimana dimohonkan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Wa antal musa'an, ya Allah, Engkaulah zat satu-satunya yang maha bisa menolong kami dari segala urusan kami. Dan Engkaulah yang akan yang maha bisa menyampaikan keinginan kami. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa na'udzubika min qalbin la yahsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk kepadamu, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dari doa yang tidak Engkau jawab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Mohon duduk kembali. Maturnuwun. Penutupan rapat terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan acara tunggal upacara pengambilan Sumpah Dokter ke-115 periode ketiga tahun 2020 oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Sofwan Dahlan, Spesialis Forensik Konsultan, dipersilahkan. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, rapat terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan acara tunggal upacara pengambilan Sumpah Dokter ke-115 periode 3 tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020 saya nyatakan ditutup. Foto bersama para dokter baru dengan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sumpahwan yang hadir secara luring dimohon menempatkan diri dan sumpahwan yang hadir secara daring dimohon dalam posisi siap karena juga akan diambil foto melalui screenshot. Silakan. Untuk anggota Senat yang hadir secara daring, kami juga mohon untuk bisa dalam posisi siap untuk diambil foto melalui screenshot. Bisa saya hitung ya? 1, 2, 3. Untuk yang di Zoom, mungkin slide kedua bisa siap. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Dan terakhir slide ketujuh ya. Dan slide 8. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Dan terakhir slide ke-8. 1, 2, 3. Terima kasih kepada anggota Senat, kemudian kepada pimpinan fakultas, dan kepada sumpahwan baru dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara upacara pengambilan Sumpah Dokter ke-115 periode ketiga tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kami atas nama seluruh panitia mohon maaf manakala dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan. Atas segala perhatiannya
kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh dokter baru, kepada rombongan prosesi. Kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada perwakilan dokter baru dan kemudian untuk dapat meninggalkan ruang prosesi. Boleh bersiku, boleh.